semangat sebagai anak-anak muda. Sekali lagi, Shalom. Mbak Ayu mau absen satu-satu. Nanti kalau Mbak Ayu absen, cewek-cewek yang cantik-cantik boleh lambaikan tangannya sambil katakan yuhu gitu, oke? Shalom, cewek-cewek yang cantik. Lambaian tangannya mana cewek-cewek yang cantik? Yang ganteng-ganteng ini tak absen juga. Shalom anak-anak muda yang ganteng. Aduh, gak ada yang ganteng ya? Sekali lagi dong sambil lambaikan tangannya, kedua tangannya tinggi-tinggi. Shalom anak-anak muda yang ganteng-ganteng. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Anak-anak muda yang siap memuji Tuhan pada hari ini. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia. The Savior has come, di mana Dia lahir membawa keselamatan yang sejati bagi setiap kita. Setiap kita percaya, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya boleh minta tolong teman-teman yang masih duduknya ke belakang, tolong maju. Boleh isi dulu yang di depan, supaya teman-teman kita yang terlambat bisa dapat tempat duduk nantinya. Boleh maju ke depan, mbak-mbak dan mas-masnya yang ganteng dan cantik. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Sungguh kami bangga bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan yang lahir ke dunia karena Engkau mengasihi setiap kami, dan Engkau membawa keselamatan yang sejati itu bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa Engkau bertata di tengah-tengah kami, sebab kami mau berikan pujian, kami mau berikan sembah, kami mau berikan hormat yang terbaik bagi Allah kami, bagi Raja di atas segala Raja yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama mari bangkit berdiri teman-teman. Kita mau naikkan pujian, hormat dan sembah yang terbaik hanya bagi Yesus. Gloria bagi nama Tuhan kita yang ajaib. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Gloria bagimu Tuhan. Mari bersama-sama bersukacita di depan ini. Kita sambut kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Kami mau datang dengan pujian kami Tuhan. Angkat suaramu. Kami datang bawa pujian bersama
asing bagi dunia, yang besar telah lahir ke dunia. Dan mari bersama-sama kita sambut dengan hati yang penuh syukur, teman-teman. Boleh sorakan tangannya, boleh angkat tangannya, katakan, aku bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Aku bersuka cita, katakan. Boleh dong tangannya diangkat bersama-sama. Kita semua anak-anak muda kan? Amin. Aku bersuka cita. Sekali lagi, aku bersuka cita. Sekali lagi dengan seruan yang paling keras, aku bersuka cita. Yes, kami bersuka cita menyambut kehadiran-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab kami berada di tempat ini sebagai orang-orang yang percaya bahwa Engkau benar-benar lahir ke dunia, membawa keselamatan bagi kami, Tuhan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and nature sing, and heaven Gerakan kaki, ibu tanganmu bersuka cita bagi Yesus sore hari ini bersama-sama. Katakan, joy to the world, joy to the world, the Savior reigns. Let men and songs be born. Fields and flutes, rocks, hills and plains, we sing the sounding dawn. We believe the sounding dawn. We believe the sounding dawn. Mari sama-sama siapkan hati yang bersyukur untuk menerima kelahiran Yesus sore hari ini. Bergembiralah seluruh dunia, sebab Sang Raja telah lahir. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur. Mari angkat tangan kita bersama-sama dong, teman-teman. Bersama-sama bersyukur. Bersama bersyukur. Sambil menikmati musik dan bergerak sambil memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau telah lahir bagi setiap kami dan membawa kesukaan yang besar bagi kami, Tuhan. Haleluya. Are you ready, youth, untuk lebih lagi menyambut Yesus? Amin. Mari angkat bersama-sama dan angkat tanganmu. Persiapkan dirimu. Katakan, hai. Dunia, gembiralah, dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah Sang Juru Selamat. Yes. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, Haleluya, bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Setiap kita percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan sukacita. Amin.
Anak-anak muda yang percaya bahwa satu-satunya juru selamat yang hidup adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia lahir ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Dia membawa sukacita, dia membawa damai sejahtera, bahkan mujizat dan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai menyambut kelahiranmu Yesus. Mari bersama-sama bersukacita. Jangan ragu untuk gerakan kakimu, tanganmu, tubuhmu bagi Tuhan kita Yesus. Bersama mari bergoyang bersama anak-anak muda di tempat ini. Youth Eagle Eyes dan Bapak Abraham. Telah lahir bagiku manusia, terang mulia kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Yang sang juru selamat, yes, yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang melintas lamanya. Bersama penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan bertepuk tangan bersama-sama. Come on, youth. Woo. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Dia adalah juru selamat kita, amin. Yes. Yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memberikan keselamatan. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan penasehat ajaib, yes, Bapa yang kekal, Raja damai. Masih bertepuk tangan. Kau Allah yang perkasa bagi kami Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Haleluya. Dialah Raja damai membawa sukacita bagi setiap kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilakan untuk petugas persembahan dapat maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup setiap kami. Bila mana sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan yang akan kami berikan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang kudus.
Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Mari bersuka cita sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk persembahan yang sudah teman-teman berikan. Tuhan yang akan memberkati teman-teman semua berlipat kali ganda. Kita akan lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata kami rasakan melalui kelahiran-Mu yang membawa harapan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Untuk itu kami mau lebih lagi menyatakan bahwa kami mau terus memuji dan menyembah-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Yesus. Selamanya tetap Engkau Tuhan. Persiapkan hatimu. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia
kasih-Mu telah menemukan dan mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau telah berikan hidup-Mu bagi kami. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Aku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Sambil angkat kedua tanganmu dan katakan denganku, akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dengan segenap hati lebih-lebih nyatakan, aku akan memuji namamu selamanya, kau menyembah Kau Tuhan. Kau juru selamatku, selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dengan segenap hati dan iman kami nyatakan Yesus, dan ku akan memuji namamu. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini sebagai pernyataan iman kita teman-teman di hadapan Tuhan, bahwa untuk selamanya kita mau menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus. Lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat.
untuk segala yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami mau nyatakan komitmen kami melalui pujian ini lebih lagi Tuhan. Mari bersama-sama teman-teman, sungguh-sungguh taruh hatimu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya Engkau Yesus. Amin. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat kami, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamat kami Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah juru selamat yang hidup dalam hati kami, dan untuk selama-lamanya kami mau menghormati perbuatan-Mu yang ajaib, dengan terus menyembah Engkau, dengan terus meninggikan dan mengagungkan nama-Mu seumur hidup kami. Pada sore hari ini kami mau berdiam diri dan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh kembali duduk lagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Wes jan pasti ya jan disuruh janjian pada telat terus. Udahlah tak tunggu bentar aja. Cik. Halo bro. Yo. Kalian mah ada aja alasannya. Biasa mah si Farel kalau nyari outfit kelamaan, padahal mah cuma mau mabar. Alah, ada aja alasannya. Dah, buru login. Oke, gas. Ya login yuk, aku Laila ya. Yuk, aku XP di road. Sugeng Rawu in Mobile Legends. Ayo. Aku siap ngadepi musuh. Sel, bentar ya. Tekel dulu. Oke. Tas. Asik. Yuk, tak gas yuk. Bentar El, bentar. Ya elah mati. Yel, tarel. Oke, set. Oke. Ya elah. Yo. Bentar. Lah. Hah? Apa Lan? Itu ada notif Apa-apa. banyak banget tadi. Oh ya udah. Ayo lanjut main. Tuh serang tuh. Yo, bentar. Ya. Ya elah. Shalom. Di sini ada orang kah? Ada orang kah? Shalom. Oke, sekali lagi shalom. Selamat apa ini ya? Selamat sore. Thank you Mas. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Jawabannya kok seperti orang tua ya. Apa kabar? Asoy gitu. Apa kabar? Asik. Ini baru cewek-cewek, yang cowok sebelah sini. Apa kabar? Oke. Sepertinya sedang dalam masalah hidup yang berat, tak apa-apa. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon izin Pak Gembala. Thank you buat waktunya bisa sharing hari ini, buat koordinator, mentor semuanya. Terima kasih buat waktunya. Ada yang sudah kenal saya? Oke. Yang sudah kenal saya bisa angkat kaki dari sini. Jangan. Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tapi tidak asik.
Perkenalkan, saya Yosia. Saya asli dari Salatiga. Pelayanan di GSJA Kristus Raja Jalan Merbabu. Kebetulan melayani juga di youth dan sekolah minggu. Istri saya pasti 1, anak saya on the way 2. 2 aja lah cukup. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa follow saya aja. Tadi ada pertanyaan di video tadi. Ada yang ingat pertanyaannya? Apa? Notifikasi mana yang paling cepat direspon? Kira-kira dari ketiga notifikasi tadi, mana yang paling cepat kalian respon? Tenang nih. Yang orang tuanya akan langsung direspon bisa angkat tangan. 1, 2, oke. 3. Yang lagi ketok wajahnya. Nah, yang squadnya atau circle-nya bisa angkat tangan. Kalian punya HP toh? Kalian punya HP toh ini? Oke. Yang langsung merespon seng, oh apa ini bahasa anak sekarang, sangseng kayak asbes ya. Siapa yang merespon pacarnya lebih dulu daripada yang lain? Guys, kalian punya HP toh? Kalian punya HP, pernah lihat notifikasi masuk toh? Dan ketika lagi mabar kayak tadi, kalian dapat notifikasi langsung keluar gitu, jengkel atau enggak? Yang main tadi 3 orang, jengkel enggak? Lihat notifikasi tadi? Ganggu. Jadi orang tuamu mengganggu ya? Oh enggak. Minta tolong gitu ya. Ternyata orang tuanya suka ganggu mabar. Nah, supaya kita bisa lebih merespon hari ini, silahkan angkat telunjuk kalian. Telunjuk kanan. Telunjuk kanan diangkat. Kalian punya telunjuk kan? Oke. Kemudian tangan kiri kalian begini. Ya om apa? Siapa ya? Mas, kakak, nah, sini kak, minta tolong kak. Tangan kanan. Nah, templekkan, apa izin nih? Templokkan, nah, itu ya. Telunjuknya di tangan kiri temannya. Oke, semua bisa. Jangan sampai ada yang keputus. Kalau putus tuh nggak enak soalnya. Oke, terima kasih. Nah, saya akan bercerita. Setiap kali ada kata-kata beruang, kalian coba tangkap telunjuk temanmu. Oke? Yang mau ditangkap itu harus menghindar, telunjuknya harus menghindar ya. Jangan pasrah. Saya akan cerita sesuatu. Dengarkan cerita saya. Suatu hari ada seorang anak laki-laki, ada masalah yang perlu diselesaikan dulu. Ada seorang anak laki-laki bersama dengan circle-nya ingin naik gunung. Mereka bersama-sama naik gunung, orang 4. Dari rumah, orang tuanya udah bilang, nak hati-hati, ada beruang. Ketangkap ya. Gitu ya. Itu contoh. Posisikan dulu, telunjuk. Oke, setelah dia mendengarkan nasihat orang tuanya, ayo posisi lagi. Oke. Setelah mendengar nasihat orang tuanya, masih ada yang perlu diselesaikan dengan BPJS? Oh, enggak usah. Sampai mana dia? Setelah mendengar nasihat dari orang tuanya, anak laki-laki namanya Rudi dan teman-temannya. Ada yang namanya Rudi? Enggak ada. Rudi kemudian ngambil beras. Karena mereka memasak, ngambil beras karena mereka memasak. Kemudian tiba-tiba setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka mendirikan tenda. Dari kejauhan tiba-tiba ada berang-berang.
Beruang. Berang-berang ini bersama beruang. Yang berhasil angkat. Oke. Jadi gini guys. Jadi teman-teman, ini saya sampai jam berapakah? Jam 4 kurang 5. Terserah. Oh ya, oke. Sepanjang itu sampai terserah itu tadi, harapannya kita semua akan nangkep firman Tuhan seperti kalian sedang nangkep tadi, telunjuk tadi, dengan cepat. Oke, setuju dengan saya? Yang setuju bisa tos ke kanan kiri kalian. Setuju? Oke. Dan ternyata tidak hanya 3 notifikasi tadi. Orang tua, mamski, apa sih? Ada seng, sayang, cintaku, hani bani sweetie, terus squad kalian. Ternyata masih ada notifikasi yang lain. Nyampe enggak? Kalau enggak nyampe di nextin aja. Oke. Ini notifikasinya. Bisa baca sama-sama? 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya apa, Mas? Penyelamat telah tiba. Ini notifikasi yang muncul kemudian. Kira-kira kalian mau buka yang mana dulu? Inilah biar kelihatan rohani gitu loh. Kenapa ini penting? Karena kita mau belajar sesuatu dari beberapa kumpulan. Satu circle lah bisa dikatakan. Kita buka dulu di Alkitab. Semua buka Alkitabnya, handphone kitab suci. Di Lukas 2 ayat 11. Yang enggak bawa bisa lihat HP temannya. Kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Kristus. Ada amin? Pertanyaan saya ada amin, jawabannya ada gitu. Ada amin? Kalau amin? Nah, gitu ya. Dari ayat ini semestinya setiap anak muda itu merespon kehadiran Sang Juru Selamat. Ada amin? Oke. Siapa yang usianya paling muda di sini? 3 tahun? Paling muda. SMP kah ini? Paling kecil SMP kelas 1 kah? Ya. Yang paling besar? Kuliah? Oh ya pasti, saya tidak bilang itu. Saya tidak berani kalau itu. Sudah dewasa gitu aja. Setiap anak muda harus merespon kehadiran Sang Juru Selamat. Kita mau belajar dari satu circle ini, teman-teman. Dari circle-nya gembala. Di zaman itu, gembala itu orang bawahan, rendahan, yang tidak pernah dianggap. Kesaksiannya itu enggak dianggap oleh orang yang pinter. Di peradilan enggak dianggap penting. Sehingga gembala ini jadi orang yang terpinggirkan. Mereka bisa dikatakan di sini loh, kurang rohani. Siapa di sini rohani banget? Selain Pak Gembala. Kita semua sedang berproses. Amin. Amin. Gembala ini kurang rohani. Bahkan tidak layak masuk komunitas orang-orang percaya. Sehingga mereka dikatakan rendah oleh pemuka agama. Mereka nggak bisa masuk ke ritual keagamaan. Karena mereka bersentuhan setiap hari dengan hal yang najis pada waktu itu. Kayaknya asik nih. Lagi mabar Mas. Kirain lagi mabar. Ajak-ajak saya gitu. Nah, ternyata gembala ini yang dapat berita paling pertama
tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Dan gembala-gembala ini lihat dengan mata kepala mereka sendiri malaikat. Siapa yang pernah lihat malaikat di sini? Malaikat tidak bersayap. Gembala-gembala ini lihat. Lalu kenapa yang ilahi mau datang kepada orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain? Karena keselamatan itu buat semua orang. Amin. Bukan orang-orang yang punya pendidikan tinggi aja, tapi orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat ternyata jadi orang pertama yang dapat berita luar biasa. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini berarti hari ini. Hari ini itu hari ini, Sabtu. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu gimana kita semua sebagai anak muda bisa merespon kelahiran Sang Juru Selamat? Ada 3 yang akan saya sampaikan hari ini kepada kalian semua. Siap? Ini ada yang paling muda ternyata. Kaget saya. Ini SMP kah? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini, bagaimana kita sebagai anak muda merespon kelahiran Juru Selamat. Kita lihat dari para gembala. Yang pertama, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Urgensi atau segera, kesegeraan. Di ayat yang ke-15 sampai 16, marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat apa yang terjadi di sana. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Mereka cepat. Tidak, sik bro, iki engko wedhuse sing jaga sapa? Nunggu pagi aja supaya jalannya enggak terlalu peteng, terlalu gelap. Karena itu malam hari. Tapi mereka ingin melihat sang bayi itu. Karena waktu itu orang-orang sedang menantikan seorang penyelamat. Makanya para gembala segera banget, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Kenapa mereka mau cepat-cepat? Karena mereka percaya bahwa apa yang disampaikan malaikat itu sangat penting, sehingga mereka cepat-cepat. Dan pesan malaikat itu punya otoritas ilahi, jadi mereka nggak ambil pusing lagi. Ini pesannya benar, jadi mereka langsung gerak. Dan kalian semua hari-hari ini pasti mendapatkan banyak sekali ribuan notifikasi di handphone kalian. Dan kira-kira mana nih yang mau aku respon? Mana yang paling penting? Ketika Yesus benar-benar menjadi prioritas dalam hidupmu, apa di situ? Responmu bukan nanti, tetapi sekarang. Dan prioritas itu dibuktikan melalui respon. Jadi ketika ada undangan, ayo kita ada ibadah youth, kalian gak akan bilang, males paling gitu-gitu doang. Tapi ketika kalian belajar di gembala ini, mereka cepat datang. Respon kalian harus sama. Gak swipe, informasi gak penting. Karena Yesus menjadi prioritas dalam hidupmu. Ketika Yesus menjadi prioritas dalam hidupmu, kamu gak akan sulit lagi untuk baca Alkitab. Ada amin? Ada. Datang ke gereja, ibadah. Natal begini kalian datang, paling yo acaranya tiup lilin. Malam Kudus, paling gitu-gitu doang. Atau kalian setiap kali Natal, aku udah mati rasa nih, paling Natal ya gitu-gitu doang. Tapi ketika kita belajar dari gembala yang punya respon cepat terhadap berita ilahi, kesukaan besar itu, kita bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nggak ada lagi malas-malasan ke gereja. Nggak ada lagi malas untuk pelayanan. Malas mas aku pelayanan, ora dibayar. Dan kita belajar dari para gembala hari-hari ini. Dan teman-teman punya handphone dan itu semua bisa kalian akses semua informasi. Tapi ketika kalian menjadikan Yesus pusat hidupmu, notifikasi yang lain bisa kalian tunda. Karena Yesus yang akan bekerja dalam hidup kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, proclamation atau memproklamasikan apa yang sudah diterima para gembala. Di terjemahan yang lain dikatakan gini, apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Gembala datang, kemudian ada beberapa orang di sana dan menceritakan semuanya. Dan orang-orang heran kenapa para gembala yang tadi di awal tadi dikatakan orang rendahan, enggak pinter, tetapi bisa menyampaikan kabar yang luar biasa itu. Para gembala tidak bisa diam tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Mereka langsung menjadi saksi waktu itu juga. Yang mengagumkan bukan hanya pesannya, tetapi siapa yang menyampaikan pesan itu. Mereka orang biasa, tetapi bisa bersaksi dengan luar biasa. Dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Aku enggak pintar ngomong mas. Aku bukan dari sekolah teologi, enggak perlu sekolah teologi. Tadi yang pertama, kalau Yesus yang jadi prioritas, kamu bisa jadi saksinya dimanapun kalian berada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi pendeta. Begitukah ayatnya? Kamu akan menjadi saksiku. Mau jadi pendeta, mau jadi kantoran, mau kerja di hotel, mau dimanapun kalian bisa jadi saksi. Saksi itu orang yang melihat secara langsung. Kamu bisa bilang Yesus itu penyembuh kalau kamu sudah pernah disembuhkan. Amin. Kelas 4 SD, saya itu pernah sakit yang namanya pneumonia. Dan kata orang endingnya itu nanti meninggal. Waktu di ronsen paru-paru saya itu seperti ada sarang laba-laba di situ. Sebulan pengobatan, mujizat Tuhan terjadi. Ketika di ronsen lagi, semua itu hilang. Sarang laba-laba, gelembung-gelembung udara di paru-paru saya itu hilang. Dan sampai hari ini saya masih hidup bertemu dengan kalian. Itu kalau bukan karena Yesus, nggak akan bisa. Karena saya ngalami sendiri bagaimana disembuhkan dari sakit. Dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Bersaksilah kepada teman-temanmu, keluargamu, sampai kemana-mana. Dengan kehidupanmu. Sehingga orang akan mendengarkanmu bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, tetapi karena Kristus benar-benar hidup dalam kehidupanmu. Siapa yang di sini Kristus ada dalam hidupnya? Bisa angkat tangan. Amin, masih ada, puji Tuhan. Ketika Kristus ada di dalam hidupmu, kamu bisa menjadi saksi yang luar biasa. Karena Kristus bekerja dalam hidupmu. Dan hari-hari ini butuh anak-anak muda yang seperti itu. Menjangkau anak muda yang lain. Lewat kesaksianmu aja, simpel aja. Kamu bisa akses semua informasi. Lewat kontenmu, lewat update storymu, itu bisa jadi kesaksian yang luar biasa. Oh, ternyata orang ini beda ya setelah ikut Tuhan. Sesimpel itu, sehingga orang-orang akan mendengarkan kita. Gak akan dianggap remeh lagi anak-anak muda. Yang ketiga, worship. Di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Gembala-gembala balik lagi ke domba-dombanya. Tetapi dengan perspektif yang baru. Mereka kembali lagi dengan sudut pandang yang baru.
mereka bukan lagi orang yang sama. Setelah mereka lihat bayi itu, sang juru selamat ada, mereka kembali bahkan memuji dan memuliakan Allah. Penyembahan bukan hanya reaksi emosional sesaat, itu berakar dari pengakuan kita terhadap sesuatu yang nyata. Ketika kamu menyadari bahwa ada Yesus yang nyata di hidupmu, kamu bisa menyembah Tuhan. Glorifying and praising itu terjadi karena menempatkan Allah pada posisi utama di hidupmu dan terus melakukannya. Memuji dan memuliakan Allah, para gembala lakukan terus walaupun mereka kembali ke pekerjaannya yang lama. Mereka tetap angon di padang rumput, tapi mereka sambil memuji, memuliakan Allah. Kamu bisa jadi apa saja di sini, nggak harus jadi pendeta. Tapi ketika kamu jadi orang yang diubahkan oleh Tuhan, kamu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Buat keluargamu, buat lingkunganmu, buat kerajaan surga. Dan semakin banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu ngonten, kamu update status, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sehingga dari situ banyak orang yang diberkati dan semakin penasaran, Yesus itu siapa sih? Nah, kamu bisa cerita, sesimpel itu. Tapi kalau kalian terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, langsung ketemu Pak Gembala. Setiap momen dalam hidup kita menjadi ibadah ketika kita menyadari bahwa hidup kita sejatinya ada dalam hadiratnya Allah. Ketika kita menyadari itu, kita bisa dengan sangat leluasa untuk nyembah Tuhan. WL gak perlu, ayo angkat tangan, ayo lompat-lompat, gak perlu. Karena kalian sendiri ngalamin bagaimana hadirat Tuhan dalam hidupmu. Tadi sepertinya WL-nya semangatnya luar biasa. Kalian sedang dalam situasi yang kayaknya berat hidupnya gitu. Merenungkan hidup gitu. Saya lihat di belakang gitu. WL-nya udah mau jempalitan di sini. Kalian tuh mikirin apa? Mikir negara, ya wis sing pikir negara ya. Tapi kalau kalian sadar dan menjadikan Yesus sebagai pusat hidupmu, kan bisa nyembah Tuhan dengan leluasa. Musiknya udah keren banget, goyang aja kok apa lagi. Makanya kita belajar dari para gembala hari ini. Mereka tahu juru selamat sudah lahir, jadi mereka kembali dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, haleluya. Itu tandanya saya harus selesai. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa manusia butuh juru selamat? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan perbuatan baik gak bisa. Mengorbankan apapun gak bisa. Yesus doang yang bisa nyelamatin kita semua. Makanya wong pusat kuwi langsung turun ke dunia. Karena dosa itu masalah serius. Kita tuh dekengane wong pusat, langsung turun ke dunia. Karena dosa itu masalah serius, gak bisa kita menyelamatkan diri sendiri. Makanya perlu hari ini juru selamat lahir, hari ini. Kalau engkau hari ini belum percaya Yesus, hari ini waktunya. Gak usah ditunda-tunda lagi. Kita belajar dari gembala, enggak menunda, langsung respon dengan cepat. Jadi Tuhan akan datang ke hidupmu yang seakan normal untuk menjadikan hidupmu lebih baru dari sebelumnya. Kamu jadi anak muda yang lebih keren dari sebelumnya. Kamu akan di atas rata-rata. Mungkin kamu orang yang biasa, tapi kamu bisa dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tapi yang pasti jadikan Yesus sebagai satu-satunya yang ada dalam hidupmu. Kalau hari ini kamu belum melakukan itu, bahkan belum percaya Yesus, hari ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Jadi apa yang kita tunggu? Mari kita tunduk kepala.
kasih Tuhan. Karena sejatinya Yesus itu selalu nunggu kita. Bahkan ketika kita belum ada, Dia itu sudah nunggu kita, teman-teman. Dan hari ini kalau kalian pengen menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Dia nunggu. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita pujikan lagu dari awal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia milih kamu sebelum kamu ada. Amin. Dengan jemarinya Dia bentuk kalian secara spesial. Amin. Sebelum kita kenal Tuhan, kenal Yesus, kita membuang waktu kita sia-sia. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan gak pernah lelah nungguin kalian datang sama Dia. Amin. Aku gak bisa nyelamatin diriku sendiri, Tuhan. Aku perlu Engkau, Juru Selamatku. Amin. Daku, Yesus nafasku, Hari ini Juru Selamat lahir buat kalian.
Dan kalau kalian hari ini mau meresponi itu, kalian mau mengizinkan Yesus beroperasi lebih luas di hidupnya, angkat tanganmu aja di tempat. Gak perlu tengok kanan kiri. Itu jadi komitmenmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar memprioritaskan Engkau di hidup. Dan kalau hari ini Engkau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, dan kau digerakkan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini, angkat tanganmu aja di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat dan Tuhan sudah nunggu kalian bahkan sebelum kalian ada. Dan yang sudah angkat tangan, nyanyi refnya bersama-sama. Tak kusangka, dengan setulus hati kalian, biar Yesus datang sendiri. Yes. Amin. Amin. Ikaramaya. Ikaramaya. Oh namanya sadaya. Selama ini kau menanti. Ini anak-anakmu Tuhan, dengan kesadaran penuh mereka mau belajar berkomitmen hari ini respon firman Tuhan. Nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Sekali lagi, biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku, amin, memuji Engkau, memuliakan Yesus Tuhan kau Rajaku. Hamba-Mu menyerahkan semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan mereka, mereka mau belajar meresponi dengan segera Engkau. Mereka mau menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka mau belajar menjadikan penyembahan itu sebagai gaya hidup mereka sehari-hari. Tidak mudah dengan situasi dunia saat ini Tuhan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang akan menolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Ketika mereka benar-benar menyerahkan hidup mereka padamu, Kau akan bekerja dan beroperasi dengan sangat luar biasa. Terima kasih buat setiap tangan-tangan sudah terangkat. Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan. Berproses bersama dengan mereka. Hamba menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus tolong terjemahkan semua kebenaran firman pada sore hari ini jauh lebih dalam sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing Tuhan. Tidak ada yang akan sia-sia, semua akan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba menyerahkan kebenaran firman-Mu dan seluruh anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang yakin diberkati hari ini katakan bersama dengan saya. Amin. Thank you. God bless you. Silakan duduk kembali. Terima kasih Kak Yosi atas penyampaian firman Tuhan pada hari ini untuk teman-teman semua di tempat sini. Kami merasa diberkati dan teman-teman merasa diberkati, angkat tangannya. Puji Tuhan. Ya, teman-teman, kita sebentar lagi akan memasuki proses penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang melambangkan cahaya bintang yang muncul pada kelahiran Yesus Kristus yang membawa harapan, damai dan kasih bagi kita semua.
Mari kita menyambut terang itu dengan hati yang penuh syukur. Kepada petugas dalam penyalaan lilin kami persilakan. Untuk penyalaan lilin yang pertama, dengan kasih Kristus Kak Yosia selaku pembicara Natal tahun 2025 untuk maju ke depan. Untuk lilin kedua, dengan kasih Bapak Christopher Lalang selaku Gembala Sidang GSCA Alsade Tuntut. Untuk lilin berikutnya, dengan kasih Kristus Ibu Katerina Bujiningrum selaku perwakilan Komisi PPA untuk maju ke depan. Untuk lilin keempat, kami undang Ibu Erni Yuniati selaku PIC Natal 2025 untuk maju ke depan. Untuk lilin terakhir, dengan kasih Kristus Kak Aldi sebagai perwakilan dari Eagle Youth untuk bisa maju ke depan. Untuk teman-teman semua bisa menyalakan lilin LED-nya dan mari bersama-sama kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Malam Kudus. Untuk itu kami persilakan Ibu Tina untuk dapat maju ke depan dan memimpin kita dalam doa.
Mari sejenak kita akan hening. Saya minta semuanya akan tutup mata. Di tengah kegelapan dunia ini, banyak orang-orang yang sedang merana, menderita. Kita bersyukur pada saat ini, karena pada kesempatan hari ini, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi. Di tahun ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Lihatlah saudara-saudara kita di sana. Baju di badan aja basah, untuk makan mereka susah. Itu sebabnya saat ini saya mau mengajak teman-teman semuanya. Kita ambil waktu sejenak, kita akan berdoa. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau turut sepenanggungan atas penderitaan saudara-saudara kita di sana. Mari berdoa kepada Tuhan. Serukan permohonan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Berdoa kepada Tuhan. Serukan. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Sikapa takora labaga sikia takora labaya sikiara ramuyas. Ita kata kura lama sikiara lama kura takara baya sikiara lama kuria takara baya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, kami menyatukan hati kami menyatukan iman kami menyatukan kasih kami di tempat ini. Untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan sajalah kami dapat merayakan Natal di tahun ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Kiranya perayaan Natal pada tahun ini membawa kami kepada kehidupan yang lebih sempurna lagi di mata Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tanggap akan suara Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kami berdoa pula buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa oleh musibah banjir, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, dan lain sebagainya dalam penderitaan mereka. Kami sehati Tuhan saat ini, kami berdoa, biarlah belas kasihan Allah turun atas mereka. Mereka yang membutuhkan pakaian, mereka yang membutuhkan makanan, mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Biarlah kasih Allah dinyatakan melalui Natal ini, kelahiran Yesus yang akan memberikan keselamatan bagi setiap jiwa-jiwa. Kelahiran Yesuslah yang akan memenuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga mereka juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berterima kasih karena sore hari ini kami juga masih dapat menyalakan lilin-lilin. Biarlah lilin ini melambangkan diri kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi terang. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang akan menolong setiap kami semua mampu untuk menjadi saksi-Mu. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan hari ini kami merayakan Natal di tahun 2025. Dan segenap kami yang hadir pada sore hari ini, kami naikkan doa kami ini bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tante Tina karena sudah memimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita. Terimalah kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus yang rela mati bagi kita. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita. Maranatha, semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada Mbak Aja.